Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Faulan dengan 3 digit NIM terakhir 040. Ini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin ya. Setelah kemarin kita membahas tentang list dan array. Sekarang kita membahas tentang perulangan atau looping. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih perulangan? Perulangan adalah serangkaian instruksi yang dieksekusi apabila suatu kondisi terpenuhi. Lalu di sini ada jenis-jenis perulangan ya. Jadi di Python itu ada dua jenis perulangan. Yang pertama ada for dan ada while. Lalu fungsi dari loop atau perulangan yaitu perulangan berguna untuk menginstruksikan komputer melakukan tindakan berulang kali. Lalu perulangan for disebut juga counted loop atau perulangan yang jumlahnya sudah diketahui. Lalu perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang jumlahnya belum tentu diketahui. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kapan sih perulangan digunakan? Jadi perulangan for dipakai saat jumlah perulangan sudah pasti. Alias kita sudah tahu pasti jumlahnya itu berapa. Sedangkan kalau perulangan while dipakai itu perulangan yang bergantung pada syarat tertentu dan jumlah perulangannya tidak tetap. Jadi yang while ada syaratnya. Sedangkan kalau yang for jumlahnya udah pasti gitu. Nah, di sini ada flowchart perulangan. Di sini ada start yang mana artinya ketika program dimulai. Lalu ini ada hitungan awal untuk perulangan. I sama dengan 0. Ini masuk ke kondisi perulangan. I kurang dari 10. Jika ya, maka print I ditambah ke 1 berarti ya. I plus next I. Nah, ini yang warna hijau ini blok yang akan diulang. Jadi ketika dia masih kurang dari 10 dan hasilnya ya, maka dia akan terus nambah. Ini kan awalnya 0. Ketika di sini dia masuk ke perulangan, ke kondisi perulangan, I kurang dari 10 dan karena ini 0, maka ya di sini masuk ke print I. Habis print I di sini I-nya ditambah, gitu, ditambah 1. Jadi masuk ke sini, next ke sini, muter lagi ke sini lagi, I kurang dari 10. Karena masih kurang dari 10, tadi kan baru ada 1, berarti sekarang 2. 2 kurang dari 10, maka ya print I ditambah lagi jadi 3 dan seterusnya kayak gitu. Ketika dia nanti udah 9, maka pas ke sini dia masuknya ke yang tidak gitu. Ketika dia udah lebih dari 10 gitu atau udah 10, bukan 9 ya, udah kalau udah 10 maka dia masuknya ke tidak bagian sini N. Next ada pola iterasi pada list. Iterasi pada list berarti kita mengulang guna membaca, memproses atau memanipulasi setiap elemen di dalamnya.
Ini bahasa Indonya perangkuman. Dia tidak membentuk list baru secara penuh, melainkan menghasilkan nilai ringkas dari list lama. Misalnya jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau nilai minimum. Ini kita ada, kita mau rata-ratain. Kita punya list angka yang mana isinya 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita punya variabel total dengan nilainya 0. Ini kita ada operasi for in angka total tambah dengan ini 1 ya. Oh iya, ini berapa nih? Tambah dengan di sini ada rata-rata tambah dengan total per lain angka. Jadi di sini nanti dia rata-ratain dari angka ini. Tadi ada totalnya, di sini ada total angka, sedangkan sini ada rata-rata angka, gitu. Lalu ada perulangan for, karena bentuk umumnya adalah kayak gini. For index in range, banyaknya pengulangan yang mau kita ulang gitu. Ini masuknya ke perulangan yang udah diketahui gitu, atau for tuh jumlahnya sudah pasti, karena kita sendiri yang nentuin banyaknya berapa gitu. Contoh program di sini, kita mau dia ngulang 10 kali, maka for i in range ulang, kita print f perulangan ke i. Jadi nanti dia bakal menghasilkan outputnya adalah perulangan ke 0, perulangan ke 1, sampai perulangan ke 9. Karena apa? Kok cuma sampai 9? Karena indeks di Python itu mulai dari 0, bukan mulai dari 1. Jadi dia cuma sampai 9. Tuh. Salah ini dari 0 sampai 9 artinya. Next, ada implementasi perulangan pada list. Ini ada variabel makanan, isinya kopi, es teh, jeruk, sama ayam. Jadi implementasi perulangan pada list, kalau dia di running, nanti outputnya muncul bakal ke print semua makanan ini. Ini ada kodenya for item in makanan, print item. Jadi untuk setiap item yang ada di makanan, dia bakal ke print gitu. Yang mana outputnya pasti kopi, es teh, jeruk, sama ayam. Selanjutnya, jadi kesimpulannya kalau di perulangan pada list kayak gitu ya, dia bakal print semua gitu sesuai item yang kita mau group di bagian indeks mana gitu. Next, bagaimana sih cara mengetahui urutan iterasi for dengan list? Guna mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita dapat memanfaatkan fungsi enumerate. Jadi fungsi ini akan mengekstrak dua nilai. Yang pertama ada urutan iterasi indeks dan nilai dari list itu sendiri atau item. Jadi kita punya kode variabel hari yang mana isinya Senin sampai Minggu. Sini ada for i item in enumerate hari, print i sama item. Pada program sebelumnya dapat dimodifikasi dengan menambahkan fungsi enumerate dan meneruskan variabel hari sebagai parameter. Kita pun mengekstrak dua nilai yang diberi nama i dan item. Jadi nanti dia si outputnya bakal pengulangan pertama hari Senin, pengulangan ke 0 Senin, kayak gitu, terus sampai hari Minggu. Karena ini mulai dari 0, maka angka yang muncul pasti cuma sampai 6. Terus selanjutnya ada for dengan fungsi range.
Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya, for i in range 3, print pengulangan ke i. Jadi dalam range 3 atau 3 dengan fungsi range, kita bisa melakukan pengulangan dari 0 hingga kurang dari nilai range yang kita definisikan. Oleh karena itu, hasil perulangan didapatkan adalah 0 sampai dengan 2. Jadi nanti outputnya adalah perulangan ke 0, perulangan ke 1, perulangan kedua. Kenapa kok nggak sampai 3? Karena ya seperti yang materi yang sudah kita bahas dari awal-awal, bahwa indeks di Python itu, indeks list di Python itu mulai dari 0. Maka kalau kita masukinnya range-nya 3, maka yang ke outputnya ya 2, untuk 0 sampai 2, bukan 1 sampai 3, tapi 0 sampai 2, yang mana sih 1 3 gitu. Cuman awalnya 0. Oke. Ini ada break and continue. Di Python kita bisa menginterupsi dan bahkan melompati suatu iterasi pada perulangan. Di sini ada dua perintah yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada break, dan fungsinya untuk menginterupsi atau menghentikan paksa sebuah perulangan. Yang kedua ada continue, fungsinya untuk melompat ke iterasi selanjutnya. Contoh di sini kita punya continue ya, for i in range 10 sama 20 sampai 20. Di sini if i sama dengan 15, maka continue print i. Jadi artinya dia bakal skip kalau i nya 15. Ini udah ada hasil running-nya. Sini ya jelas banget ya. Dia 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Jadi 15-nya ke skip gitu. Karena ya ini kita masukin perintah continue buat melompat ke iterasi selanjutnya. Jadi jangan kebalik ya, continue itu bukannya ngelanjutin, tapi kita melompat ke iterasi selanjutnya. Nih, apabila i sama dengan 15, perintah print tidak dieksekusi, melainkan dilewati ke iterasi berikutnya. Next, kita juga bisa memperhatikan paksa suatu perulangan meskipun belum sampai ke iterasi yang terakhir, yaitu dengan menggunakan break. Ini ada for i in range sama kayak tadi, cuman bagian continue kita ubah jadi break gitu. Setelah di running, ternyata hasilnya kayak gini, cuman 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dia nggak muncul 15 itu karena udah keburu ke break gitu. Di sini ada penjelasannya, apabila i sama dengan 15, sistem akan berhenti melakukan perulangan dan juga ya udah selesai gitu, program nggak akan dieksekusi lagi karena kita masukin perintah break di bagian jika i sama dengan 15. Ini ada perulangan while. Untuk umumnya adalah kayak gini, while true. Tuh, jangan kode ini. Kode ini berada di luar perulangan while. Jadi kita punya contohnya ya. Jawab ya. Jadi kita punya variabel jawab yang mana isinya adalah ya. Dan kita punya variabel hitung, yaitu isinya adalah 0. While jawabannya ya, hitung nambah 1 tetap poin. Jawabannya kita masukin input, ulang lagi tidak. Terus kita print total perulangan dengan hitung gitu. Kalau while itu pokoknya ada syaratnya gitu loh. Kita nggak tahu nih dia bakal ngulang berapa kali gitu, karena dia sesuai syarat. Nah, ini ada bentuk lain kalau menggunakan kata kunci break. Sama kayak tadi, cuman di bagian ini kita kasih break gitu. Jadi pertama-tama tentukan variabel untuk menghitung, kemudian tentukan kapan perulangan berhenti. Jika pengguna menjawab tidak, perulangan akan berhenti. Lakukan perulangan dengan while, lalu tambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Dan selanjutnya tanyakan pada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Next ada repeat until ya. Ini tuh
adalah blok khusus di Scratch yang namanya repeat until atau condition, yang mana dia akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar atau true. Ini adalah kebalikan dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Contohnya di sini kita punya, jika bendera hijau di klik, maka repeat until score sama dengan 10. Ini ada variabel, ada ini lagi, perintah lagi, ada blok lagi, dan score by 1 akan berhenti ketika skor sudah mencapai 10. Jadi sebelum skor 10 dia bakal ngelooping terus tuh, bakal ngeksekusi terus kayak gitu. Maka apa yang terjadi kalau ininya udah 10 ya, maka akan berhenti gitu, loopingnya akan berhenti karena ini kan repeat until. Kebalikan sama kebalikan dari Python. Kalau Python dia berjalannya selama kondisi masih true. Kalau ini sampai kondisi benar atau true. Lalu selanjutnya ada perbedaan perulangan for versus while. Sini while loop bekerja berdasarkan kondisi. Contohnya jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Namun jika tidak, tentu tidak ada output lagi. Dan kemudian while loop selesai. Hal ini didukung oleh arti kata while yang berarti ketika. Next ada for loop. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Contohnya untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Nah, ini ada bersyarat gitu. Bersyarat, nah ini balik ya. Balik. Nah, ini didukung oleh arti dari pernyataan for item in iterable, yaitu untuk setiap item yang ada di dalam iterable, serta arti kata for itu sendiri yang berarti untuk. Oke, mungkin kita langsung aja ke demo activity. Ini kita udah punya demo activity ya, yang mana kita food delivery pizza ya. Ini kita bakal jelasin, kita bakal coba bedah satu-satu, blok demi blok, supaya lebih paham gitu. Ini ada ketika bendera hijau diklik, maka seluruh pizza order yang sebelumnya udah kita pesan bakal hilang di bagian sini. Lalu kita hide variabel, contohnya ordering. Lalu di sini ada blok variabel yaitu set total price to 0. Kemudian kita lihat dulu variabelnya ada apa aja ya. Ini kita punya variabel continue ordering, pizza choice sama total price. Lalu listnya kita punya available pizza sama pizza order. Jadi tadi setelah total price yang di set, kita bakal say hello. Tunggu 2 detik. Lalu set continue ordering to true. Tuh. Jadi dia bakal terus ngelooping karena ini true. Nah, ini yang tadi blok tadi yaitu repeat until. Nah, repeat untilnya continue ordering yang tadinya true bakal di repeat terus sampai kondisinya false. Jadi ketika dia masih true, maka dia akan repeat terus gitu sampai false. Nah, jadi kapan si programnya bakal berhenti? Ya jelas ketika status continue orderingnya jadi false. Oke, kita lanjut lagi. Sini ada pertanyaan, do you want to add a pizza? Yes or no? Lalu ini ada blok if gitu, if else ya. If answer sama dengan yes, maka tanya lagi, what pizza do you want? Provide a number. Ini kita disuruh milih nih ketika kita jawab yes. Kita mau pizza yang mana? Nah, di sini kita udah punya list pizza yang tersedia ya. Yang pertama ada margarita, yang kedua ada calzone, ketiga four cheese, keempat pepperoni, yang kelima napoli. Kita di sini jawabnya wajib pakai nomor ya. Nggak wajib sebenarnya, ya biar enak aja gitu. Nanti muncul di sini. Kalau kita ngisinya pakai nama dia nggak akan muncul sini. Jadi kita coba running ini, kita coba bedah satu dulu.
setelah tadi kita isi pizza yang mau kita beli, ini ada variabel pizza choice gitu. Jadi variabel pizza choice ini mengandung jawaban yang tadi kita input ke si program ini gitu. Lalu ada list lagi, add item pizza choice of a variable pizza. Saya itu pizza order. Jadi nambahin pizza yang tadi udah kita pilih ke dalam variable pizza untuk ke pizza order gitu, masuknya ke sini. Udah ke order. Lalu ini ada perubahan harga nih. Tadinya kan total price 0 ya di sini. Variabelnya udah ke set 0. Terus di tengah-tengah program nih keubah gitu. Change total price by 10. Artinya satu pizza harga 10. Gitu. Terus ini ada lagi say adding item pizza choice of available pizza to the list gitu. Tunggu 2 detik. Lalu else-nya adalah ketika kita ngejawab no, maka continue orderingnya akan berkondisi false dan artinya program selesai di sampai situ. Lalu di sini ada kode lagi, you have to pay total price per dolar ya, per dolar pound sterling ini, dolar pound sterling. Setelah itu kita disuruh nunggu 2 detik. Habis itu kita ditanya lagi nih, what tip do you want to leave? 0 sampai 25%. Lalu di sini ada total price yang tadi itu ditambah sekarang nih. Total price tambah total price dikali answer yang tadi yang kita mau masukin, tipnya berapa persen gitu. Kalau misal kita jawab no, ya udah nggak ngaruh apa-apa. Misal kita jawab 25, maka dia akan dibagi 100 karena 25% sama dengan 25 per 100. Kayak gitu. Terus sini ada say, thank you, the price is now, bla bla bla. Total price berapa tadi? Bla 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 dolar apa ini, pound sterling. Pizza are on the way. Maka kita coba aja apa yang akan terjadi jika kita coba running kodenya ya. Hello, do you want to add a pizza? Kita coba yes, yes dulu. What pizza do you want? Kita provide a number. Kita pilih mau pizza apa ya. Karena saya suka keju, jadi kita pilih pizza keju. Ingat, provide a number, maka kita harus pilih nomornya. Jangan kita pilih namanya. Kita coba nanti apabila kita masukin nama apa yang akan terjadi gitu. Sekarang kita coba dulu pakai nomor ya. Adding 4 cheese pizza. Do you want to add a pizza? Yes, kita coba lagi. Kita penasaran, apa sih yang akan terjadi kalau kita masukinnya bukan nomor, kita masukinnya nama. Coba masukin pizza calzone ya. Calzone. Tentu dia nggak akan masuk gitu, cuma adding blank pizza to the list karena di situ nggak ada namanya. Udah jelas-jelas di situ kita harus disuruh masukinnya pakai angka bukan pakai nama. Kita nambah satu lagi deh, karena kebetulan kita sangat suka pizza ceritanya. Tambahin pizza pepperoni. Nah, do you want to add a pizza? No. Kita lihat dulu sebelum no, kita lihat dulu. Tadi total price kita di awal udah set no. Sedangkan sekarang setelah kita nambah 3 pizza, total price kita jadi 30. Artinya betul, kalkulasi kita di awal bahwa satu pizza harganya 10. Karena di situ ada variabel yang set setelah kita order pizza, maka poin kita akan bertambah sebanyak 10 poin. Nah, kita disuruh bayar 30 dolar pound sterling. Sekarang kita ditanya nih, what tip do you want to leave? Karena ini awal bulan, jadi kita kasih tipnya 25% aja. Kasih 25%. Oke, ini kayaknya salah ya, ada yang salah nih.
Nah, harusnya nggak $30 dong. Karena tadi kita masukin tip 25% kan. Kita ulangi ya. Kita pilih Margareta. Loh kok kayak gini? Oke. Ulangi. Ini ada sedikit error ya. Nah, tambah lagi sampai kayak tadi, harusnya 3 ya. Kita tambah purchase. Oke, ada muncul sekarang. Kalau dua-duanya pakai angka, nggak kayak tadi. Tambah lagi. Kita tambah Napoli. Pizza Napoli ya. Oke, masuk sekarang price kita udah kayak awal, yaitu $30 sterling. Sekarang kita udahan dulu beli pizzanya, kita no. Oke, to pay $30 plus 30 sterling gitu. Tipnya berapa? 0 sampai 25. Coba kita masukin 25 ya Pak. Nah, harus kayak gini. Oke, berarti nggak boleh pakai 50% ya, cuman boleh pakai angka doang 25. Oke, di scratch kayak gitu ya. Sekarang kita coba pindah ke Python kali ya. Sebenarnya sama aja sih, fungsinya sama. Ini kita coba bedah dulu satu-satu. Ini kita punya variabel pizza, yang mana isinya adalah margarita, calzone, cheese, sama kayak tadi. Lalu kita punya variabel kosong lagi nih, namanya pizza order. Tulis kosong ya mungkin, karena ini pakai tanda kayak gini, maka itu masuknya lagi satu array. Lalu kita punya variabel total price, yang mana nilainya adalah 0. Ini kita print hello, here is the menu today. Lalu kita punya pengulangan for pizza in enumerate, yang mana ini ininya variabel pizza, maka print string tambah titik pizza gitu. Mungkin emang agak bingung ya kalau di Python, karena basisnya basis teks bukan basis blok gitu. Jadi ya bahasanya bahasa yang cuman dimengerti komputer gitu. Jadi kita harus agak effort gitu buat mengertinya. Sini kondisi continue ordering sama kayak tadi, di setnya true, maka itu masuknya udah ke ini ya. Nah, ini pakai while juga nih. Sedangkan tadi di Scratch dia ini kan repeat until, sedangkan kalau di Python ini kebalikannya, pakai while. Sebenarnya secara harfiah sih fungsinya sama gitu, dia pengulangnya bersyarat gitu. Jadi kita punya variabel answer yang mana isinya adalah input dari jawaban kita sendiri gitu, yang mana dia ada pertanyaan apakah kita mau menambah pizza, yes or no. Jika jawabannya adalah yes, maka pizza choice-nya ke input yang ini gitu loh, yang what pizza do you want. Kayak tadi di Scratch kita disuruh milih di sini ya. Kenapa ini harus pakai integer? Karena kita pakainya nomor gitu. Kalau nggak dipakai integer maka dia akan error, nggak jalan programnya. Sini variabel pizza order kita tambahin apa yang tambahin tadi yang udah dimasukin tuh, yang udah kita pilih. Tambahinnya pakai append karena dari depan.
yaitu variable pizza sama pizza choice yang tadi. Lalu kita print heading tambah tadi pizza yang pesan gitu, pizza to the order, total price nya tambah 10. Nah ini ada else nya, yaitu ketika tadi kondisinya false, bagian kontennya ordernya false atau kita jawab no, maka program selesai, nggak akan running ini blok yang text code yang ini nggak akan ke running, hanya langsung ke sini bahwa you have order, print pizza order, lalu kita disuruh bayar. Ini ada tipe data string yang mana isinya adalah variabel total price ditambah apa nih, sterling adalah sterling. Kita punya variabel tipe lagi. Kenapa pakai tipe data? Boleh ya atau float, karena ini ada persenan gitu, bukan angka genap. Jadi ya koma-komaan. Sini ada total price. Total price ditambah total price dikali tip dibagi 100, sama ya. Sistem perhitungannya sama kayak di spreadsheet. Lalu di sini ada kode terakhir, yaitu thank you. Kode print thank you, the price is now bla bla bla, tambah tipe data string yang mana isinya adalah variabel dari total price. Sekarang kita coba running. Do you want to add a pizza? Yes. Kita pilih pizza yang belum pernah kita beli, yang mana jelas sudah semua, jadi kita pilih adding tuh yang tadi ya. Yang kata saya rada confusing itu soalnya yang ini nih, yang adding ini. Nah di bagian print ini dia istilahnya apa ya, kayak ngasih tahu ke kita bahwa pilihan yang kita pilih itu udah ditambahin ke list gitu. Oke, next. Kita mau lagi pizzanya kurang, kalau cuma satu tambahin pepperoni. Nah ini ada, kalian bingung gak sih? Kalian baru sadar apa udah sadar dari tadi? Ini di bagian menunya dia mulai dari 0 karena indeks Python mulai dari 0, bukan dari 1 ya. Kalau tadi kan di Scratch sih 1 2 3 4 5, kalau sini 0 1 2 3 4. Makanya kok tadi aku rada bingung ya, pepperoni kok 3 bukan 4. Oke, pepperoni udah masukin ke list order kita. Kita order lagi satu. Kita mau margherita. Udah cukup pizzanya. Kita coba cek. You have order. Nah, ini jadi kelihatan nih apa aja pizza yang udah kita order. Yang pertama kita order calzone, benar. Kedua kita order pepperoni ya. Ini benar. Pizza terakhir yang kita order adalah margherita. Kita disuruh bayar $30 sterling gitu. Kita masukin tip nggak sih? Apa yang akan terjadi kalau kita cuma masukin tipnya 0? Karena harfiah harusnya yang ya udah 0 gitu, nggak, harganya nggak berubah. Oke. Terlalu simpel ya kalau 0. Coba masukin tip yang nanggung gitu. Apa yang terjadi kalau kita masukin tipnya 5%? Ya cuma nambah 5 sen, nambah $5 ya. Oke, berarti sesuai ya. Oke, mungkin kita langsung mungkin kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulannya pada proyek kali ini, baik di Scratch maupun Python, ya dua-duanya sangat jelas bahwa menunjukkan bahwa perulangan repeat until itu dua-duanya punya
inti fungsi yang sama gitu sama di Python yaitu while. Beda di ini doang, beda di apa ya, peribahasa atau apa ya. Nah, kayak gitulah. Jadi dua-duanya ngulang, kalau yang ngulangnya tergantung kita gitu. Kita mau isinya berapa ya, dia bakal terus ngulang. Karena dia pakai while sama repeat until. Kalau for nggak akan kayak gini. Nah, kita lanjut ke project yang kedua. Ini juga sama ya, cuman kita ada ini validasi datanya gitu. Coba lihat ya apa bedanya sama yang awal. Kalau yang awal dia lebih simple ya, dia lebih banyak dia. Coba bedah dulu satu-satu. Jika bendera hijau di klik, maka kita akan mendelete semua pizza order, add variable pizza, add variable continue ordering, sama add variable validate. Lalu seperti biasa, total price sudah di set ke 0 di awal. Kalau kita disapa di sini dan tunggu 2 detik, mungkin di sini kita langsung coba aja kali ya. Oh, di sini ada bedanya nih. Jika kita nggak masukin nomor, maka dia akan running kayak gitu. Coba ya, kita kasih di luar dari list ini ya, kita kasih 9. Oke, ini ada validasinya nih. Kalau tadi nggak ada, kita input 5. Bisa tambah lagi. Dua 12%. Iya, oke. Oke, kurang lebih sama sih, cuman dia punya validasi data aja. Kemungkinan di ini juga sama ya. Kita lihat yang ini ada validasi user input. Jadi ketika kita masukin nomor yang selain ada di list tadi di sini, maka yang ke execute ada yang ini, yang ES, karena ya ada validasinya. Coba buktiin aja ya. Kita suruh pilih, kita dulu kita mau beli pizza. Kita jawab dengan nomor yang selain ada di sini, selain dari 0 sampai 4, jawab 5, detail. Ya, validasinya berhasil gitu. Kita disuruh input kode yang benar selain tadi yang tadi, karena ya udah ada ininya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.